Perkenalkan, saya Julian. Hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan tema aktivitas ekonomi. Dan anggota saya, Perkenalkan, saya Herman Rustan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yati Rifki. Kami akan memaparkan mengenai 3 kegiatan utama aktivitas ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan, mengolah, atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ilmu ekonomi, produksi tidak hanya berarti membuat barang baru, tetapi juga mencakup kegiatan yang meningkatkan manfaat atau kegunaan suatu barang maupun jasa. Menurut Sukirno, produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi seperti petani menanam padi menjadi beras, pabrik mengolah kayu menjadi meja dan kursi, guru memberikan jasa pendidikan kepada siswa, perusahaan transportasi menyediakan layanan angkutan bagi masyarakat. Tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, memperoleh keuntungan bagi produsen, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan. Adapun ruang lingkup produksi mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan dan penambahan nilai guna barang maupun jasa, mulai dari penyediaan bahan baku hingga produk siap digunakan konsumen. Pengadaan faktor-faktor produksi meliputi penyediaan sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi, yaitu sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan bahan tambang. Kemudian tenaga kerja atau SDM adalah pekerja yang terlibat dalam segala proses produksi. Yang terakhir adalah kewirausahaan atau entrepreneurship, kemampuan yang mengelola faktor-faktor produksi. Kemudian proses produksi. Kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah. Contohnya gandum diolah menjadi tepung, kemudian tepung diolah menjadi roti. Pengendalian dan pengawasan produksi meliputi kegiatan memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana, baik dari segi kualitas, kuantitas, biaya, maupun waktu produksi. Kemudian manajemen produksi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aktivitas produksi agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian peningkatan kualitas produk, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu barang atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Dapat dari materi produksi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa produksi merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup produksi meliputi pengadaan faktor-faktor produksi, proses pengolahan, pengendalian produksi, manajemen produksi, peningkatan kualitas, serta distribusi hasil produksi kepada konsumen. Dengan adanya kegiatan produksi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan perekonomian dapat berkembang dengan lebih baik. Materi selanjutnya, pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar produk tersebut dapat digunakan atau dinikmati oleh masyarakat. Dalam dunia bisnis, distribusi merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting karena tanpa adanya distribusi, barang yang telah diproduksi tidak akan sampai ke tangan konsumen. Secara sederhana, distribusi dapat diartikan sebagai proses pemindahan produk dari tempat produksi ke tempat yang membutuhkan produk tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan minuman memproduksi ribuan botol minuman setiap hari agar minuman tersebut dapat dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Produk harus dikirim ke berbagai toko, supermarket, atau tempat penjualan lainnya. Proses penyaluran inilah yang disebut distribusi. Distribusi memiliki tujuan untuk memastikan bahwa barang atau jasa tersedia pada waktu, tempat, jumlah, dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, distribusi juga membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar sehingga produk dapat dikenal dan dibeli oleh lebih banyak orang. Dalam kegiatan distribusi, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, produsen, pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, distributor, pihak yang membantu menyalurkan produk dari produsen ke
berbagai wilayah pemasaran. Yang ketiga, pengecer, pihak yang menjual produk langsung kepada konsumen. Dan yang keempat, konsumen, pihak yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Kesimpulannya, distribusi merupakan kegiatan penting dalam perekonomian karena berfungsi menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Melalui distribusi, produk dapat tersedia dan mudah diperoleh oleh masyarakat sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, distribusi menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Saya ingin menjelaskan tentang konsumsi. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam konteks bisnis internasional, konsumsi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga melibatkan produk dan layanan dari negara lain. Di era globalisasi saat ini, konsumsi internasional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita membeli ponsel dari luar negeri menggunakan aplikasi internasional, menonton layanan streaming global, atau membeli produk impor melalui marketplace. Semua kegiatan tersebut termasuk konsumsi dalam bisnis internasional. Dan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi konsumsi internasional. Yang pertama yaitu pendapatan masyarakat. Jadi semakin tinggi pendapatan, biasanya kemampuan membeli produk internasional juga meningkat. Dan yang kedua yaitu harga dan nilai tukar mata uang. Jadi karena perubahan kurs dapat membuat produk luar negeri menjadi lebih mahal atau lebih murah. Dan yang ketiga yaitu budaya dan selera konsumen. Jadi yang mempengaruhi pilihan produk, dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi, terutama internet yang membuat transaksi antar negara menjadi lebih mudah. Konsumsi dalam bisnis internasional memberikan dampak positif seperti memperluas pilihan produk, meningkatkan kualitas karena adanya persaingan global, dan membuka akses terhadap inovasi dari berbagai negara. Namun, konsumsi internasional juga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap produk luar negeri jika tidak diimbangi dengan penggunaan produk lokal. Jadi kesimpulannya yaitu konsumsi dalam bisnis internasional adalah aktivitas menggunakan barang dan jasa lintas negara yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Kepedihan ini, kau hempaskanku ke dalam retaknya hati, hingga air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam